Okay. 6 times. 6, bagus. Cari side. Teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Nah, oke, kita akan membahasnya ya, bahwa ini akan menjadi hal yang sangat bagus karena Indonesia besok ya di tanggal 5 ini akan menjadi peluang yang sangat besar untuk melihat bagaimana susunan yang akan diturunkan oleh Sintayong. Karena apa? Di tanggal 5 nanti kita akan melakukan training center dan memang ini tidak diikuti ya oleh beberapa pemain. Namun yang jelas yang dipanggil Sintayong ini adalah skuad penuh, dan kita lihat walaupun tidak ada nama seperti sosok Nadeo Argawinata, kemudian ada beberapa pemain lain seperti Hansa Muyama Pranata, itu tidak masalah. Artinya masih banyak pemain-pemain yang lain yang memang dipanggil Sintayong, dan inilah yang terbaik untuk timnas Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas mengenai line up terbaru dari timnas, dan di sini mungkin ada beberapa perubahan menurut saya menyesuaikan dengan kondisi timnas saat ini. Oke, Sintayong memang menyukai formasi ya 3-4-3. Nah, ini adalah formasi modern, namun yang jelas dengan formasi ini sepertinya Sintayong juga harus merubah ketika bertemu dengan Argentina maupun Palestina. Karena apa? Ketika berjumpa dengan negara Arab ya, kita ketahui seperti melawan Kuwait, kemudian Yordania, timnas Indonesia seringkali memainkan formasi 3-4-3. Namun sepertinya kali ini ya menurut saya ini berubah karena kita ketahui Palestina di Piala Asia kemarin itu lebih mengandalkan formasi 4-3-3. Nah, mungkin jika formasinya sama di sini 4-3-3, tentu diprediksi line up timnas Indonesia juga akan berubah. Oke, saya akan memperjelas siapa saja pemain ketika posisinya atau strateginya ini adalah 4-3-3. Nah, oke, untuk di kiper tentu kita masih memiliki satu pemain senior yang memang di sini bisa menjadi bagian timnas untuk starter. Dia adalah sosok Sahrul Trisna. Nah, pemain ini memang sudah tidak tergantikan semenjak Nadeo Argawinata turun performa. Pemain ini memang sama sekali tidak tergantikan penampilannya. Itu untuk di penjaga gawang. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini saya langsung ke bek kanan. Nah, bek kanan ini akan diisi oleh pemain yang juga akan debut, yakni Sandy Walsh. Nah, Sandy Walsh ini sangat cocok di bek kanan karena dia saat ini juga lagi top performa. Artinya memang pemain ini bisa dibilang adalah debutan yang sangat ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola nasional. Nah, kemudian di sisi back ya, di sini back tengah, di sini akan diapit oleh dua pemain senior dan juga junior. Dia adalah sosok Jordi Amat. Nah, Jordi Amat ini perannya sangat sentral sekali, apalagi bersama JDT Jordarul Takzim, dirinya berhasil menyapu bersih semua pertandingan tanpa kekalahan. Kemudian dengan body balance yang dimiliki oleh Jordi Amat serta pengalaman yang dimilikinya, ini akan membuat di lini depan ya itu tidak terlalu bingung. Namun di lini belakang timnas Indonesia ini ternyata harus memiliki kualitas performa yang sangat luar biasa seperti sosok Jordi Amat. Oke, ini adalah sosok Jordi Amat untuk masalah ketenangan dan bagaimana dirinya ketika ada musuh. Nah, ini adalah kita bisa buktikan ketika melawan Burundi kemarin dan juga beberapa negara seperti Krakau. Ini adalah debutan yang sangat bagus atau pemain yang sangat bagus untuk timnas Indonesia. Nah, kemudian di sisi tengahnya lagi ya, ini pemain juniornya yakni sosok Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot ini adalah pemain yang juga memiliki keterampilan yang sangat luar biasa, memiliki mekanisme khusus untuk defensif, dan memang Elkan Bagot ini bukan pemain sembarangan di tubuh timnas Indonesia. Usianya masih muda dan dirinya memang sangat cocok untuk menjadi starter saat melawan Palestina dan juga Argentina nanti. Nah, kemudian di sisi kiri, nah ini mungkin jika formasinya 3-4-3, pemain yang saat ini membela Tokyo Verdy ini bisa saja menjadi cadangan. Nah,
Pratama Arhan ini akan menjadi sisi kiri jika formasinya 4-3-3. Karena apa? Sosok Pratama Arhan ini sangat cocok sekali dengan formasi ini. Ketika dirinya menjadi back kiri sejati, dia tidak bisa ya, maksudnya dalam artian ya it's okay 1, 2, 3 kali serangan dia akan membantu lini serang. Namun sepertinya dengan formasi 4-3-3 ini akan memfokuskan sosok Pratama Arhan ini ke back kiri. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat bagus, dan ini adalah pola strategi yang pernah Shin Tae-yong mainkan saat melawan Bangladesh. Nah, ini memang kerapatan Pratama Arhan ini sudah tidak diragukan lagi di back kiri. Kemudian selanjutnya untuk di tengah ya, di sini untuk di tengah ini untuk sebelah kiri ini tentu akan diisi oleh pemain kunci Indonesia, yakni sosok Mark Anthony Klok. Nah, Mark Anthony Klok atau Mark Klok ini ternyata memang memiliki multi posisi sebenarnya. Dia bisa ditempatkan di lini tengah, gelandang pertahan ataupun gelandang serang. Namun dengan formasi 4-3-3 ini akan digeser lebih kiri dirinya. Kemudian di tengah nanti di sini ada sosok pemain Persib Bandung juga, yakni Rahmat Irianto. Nah, mungkin kita lupa dengan sosok pemain ini, bahwa sebenarnya pemain ini ketika ajang apapun ternyata memiliki kontribusi penuh, dalam artian dirinya mampu untuk bisa membongkar formasi lawan, kemudian mencoba agar pemain-pemain timnas Indonesia masuk ke ruang-ruang kosong formasi dari lawan tersebut. Nah, inilah kelincahan atau insting dari sosok Rahmat Irianto yang mungkin tidak diketahui oleh khalayak ramai. Dan Shin Tae-yong ternyata juga memiliki pemain kunci selain Mark Klok, yakni Rahmat Irianto. Kemudian yang selanjutnya di sini untuk sisi kanan. Nah, ini akan berbeda menurut saya. Namun ini perlu karena apa? Sebenarnya ada sosok Yance ya, Yance Sayuri, dan juga ada beberapa pemain seperti Ricky Kambuaya. Namun kita ketahui pemain ini juga memiliki performa yang sangat bagus di lini tengah ketika Piala AFF kemarin. Dia adalah sosok Marcelino Ferdinand. Nah, Marcelino Ferdinand ini sebenarnya bisa ditukar ya antara Rahmat Irianto dan juga Marcel. Namun dengan adanya pengalaman yang sudah dimiliki oleh Rahmat Irianto di beberapa event ya, dan memang menjadi pilihan Shin Tae-yong, Marcel ini sepertinya akan digeser ke sebelah kanan di squad atau line up timnas Indonesia. Nah, itu untuk di sebelah kanan ada sosok Marcelino Ferdinand. Kemudian ditopang sebelah kanan lagi. Nah, sebenarnya pilihan saat ini, pilihan dari Coach Shin Tae-yong ini ada sosok Sandil Ramdhani, kemudian ada juga sosok Stefano Lillipali yang bisa mengisi tersebut. Namun sepertinya Shin Tae-yong sangat menyukai pemain yang memiliki kecepatan, kemudian insting naluri gol, dan juga bagaimana bisa memanfaatkan peluang tanpa harus lama mengambil keputusan. Dia adalah sosok Yaakob Sayuri. Nah, Yaakob Sayuri ini bisa dicoba di awal atau menjadi starter jika permainannya tidak bagus atau belum bagus atau tidak setel di pertandingan itu. Tentu masih ada sosok Stefano Lillipali. Namun sepertinya yang akan diplot oleh Shin Tae-yong pertama tentu adalah Yaakob Sayuri. Nah, Yaakob Sayuri ini sangat bagus, bersama klub juga sangat bagus. Ini juga patut ditunggu oleh pecinta sepak bola nasional. Nah, kemudian untuk di sisi lini kiri ya, atau sayap kiri. Nah, ini adalah pemain yang sebenarnya juga bisa ditempatkan sebagai back kiri. Namun karena Pratama Arhan ini sudah mengisinya, kemudian pelapis Pratama Arhan itu juga masih ada sosok Edo Febriansyah, dan pemain ini bisa saja menjadi sayap kiri, yakni Shane Patinama. Bersama klubnya Viking FK, Patinama memang memiliki beberapa keunikan ya. Dirinya pernah ditempatkan sebagai back tengah, kemudian back kiri yang sebagai posisi aslinya, kemudian juga winger atau di sayap. Nah, ini memang menjadi keistimewaan tersendiri bagi sosok Shane Patinama, yang artinya Shin Tae-yong pun tidak bingung dalam menempatkan pemain yang memang sesuai dengan koridor yang ia inginkan, sesuai strategi. Nah, Shane Patinama ini bisa mengisi di hal tersebut. Kemudian selanjutnya di sisi gelandang, di striker murni. Nah, di striker murni ini timnas Indonesia tentu akan memiliki kurang lebih ya tiga striker yang memang menjadi bagian penting, yakni Rafael Struijk, kemudian Denny Sulistiawan, dan juga Dimas Derajat. Namun sepertinya Shin Tae-yong akan menurunkan sosok pemain yang juga memiliki daya gedor yang sangat tinggi, yakni sosok Dimas Derajat. Dimas Derajat bisa diandalkan di sini di lini depan timnas Indonesia, dan dengan
posturnya yang 185, tentu ini akan menjulang tinggi dan juga membuat persaingan di lini depan timnas Indonesia ini juga semakin ketat. Karena apa? 3 pemain timnas Indonesia sama-sama bagus, dan dari segi pengalaman seperti Dendi Sulistiawan dan juga Rafael Struijk juga tidak kalah. Namun sepertinya Shin Tae-yong akan menurunkan terlebih dahulu sosok Dimas Derajat. Nah, teman-teman, itulah kurang lebih line up yang saya coba lihat dari situasi timnas saat ini, dan tentu line up ini bisa berubah-ubah tergantung keputusan dari pelatih. Namun yang jelas kita bisa melihat bagaimana gambaran timnas saat ini dengan kondisi timnas saat ini. Karena apa? Kita ketahui ada beberapa pemain ya yang dalam artian lagi menurun performanya, seperti sosok Witan Sulaiman, kemudian sosok Sadil Ramdhani, dengan ada beberapa pemain lainnya juga. Namun yang jelas ketika masuk di dalam timnas Indonesia, Shin Tae-yong bisa meningkatkan level fisik. Nah, ini yang perlu. Jadi dengan level fisik yang bagus ini akan mempengaruhi pola strategi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong, dan harapannya dengan skuad timnas yang menurut saya ini adalah the dream team. Belum lagi nanti jika Indonesia ya ketambahan sosok Cyrus Margono, kemudian ada beberapa pemain yang digadang-gadang PSSI masih mengincar pemain-pemain grade A untuk Piala Asia nanti, tentu Indonesia masih memiliki formasi atau line up yang sangat merata. Nah, Ivar Jenner kita tahu bisa saja dijadikan starting, tapi sepertinya dengan penyesuaian bersama tim dia mungkin akan menjadi cadangan terlebih dahulu. Kemudian juga beberapa pemain-pemain lain seperti Rizky Ridho Ramadhani yang memang memiliki kapasitas dan peluang besar untuk membela Indonesia di level-level selanjutnya masih panjang, dan ini yang sebenarnya saya harap menjadi hal yang sangat bagus ya untuk timnas Indonesia. Karena apa? Timnas memang diberkahi dengan beberapa pemain keturunan, dan pemain keturunan tersebut bisa dipakai dan dimanfaatkan untuk membela tanah airnya. Oke teman-teman, menurut kalian bagaimana dengan formasi tersebut? Apakah kalian yakin timnas mampu menang melawan Palestina dan mampu mengimbangi Argentina ataupun bisa mengalahkan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.